Horas, horas, horas. Balik ya Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Kita bahas lagi ya tentang pembantaian 6 laskar FPI pada tahun 2020 ya, 7 Desember 2020 yang menewaskan 6 orang yang sampai saat ini penanganannya sangat-sangat buruk ya oleh kepolisian ya. Oleh karena itu kita menagih janji dulu kepada Menteri HAM ini ya. Pada saat dia sebelum menjadi menteri, dia sepertinya semangat 45 untuk menuntaskan kasus pembantaian 6 laskar FPI ini yang menurut dia saat itu adalah pelanggaran HAM. Terus kita tunggu-tunggu sudah menjelang 100 hari nih atau bulan ketiga, tidak ada ya statementnya secara terbuka mengenai bagaimana penyelesaian dari tragedi kemanusiaan ini ya, 6 laskar FPI. Jadi jangan hebat sekali ketika sebelum menjadi pejabat negara tapi kucing meong setelah menjadi pejabat negara ya. Jadi kita ingatkan kepada kakak ini, Natalius Pigai, ya janji adalah hutang. Ya, statement Anda pada saat belum terpilih menjadi Menteri HAM seolah-olah Anda adalah pejuang hak asasi manusia. Buktikan gitu loh. Mana roadmapnya penyelesaian kasus-kasus besar ya, pembantaian 6 laskar FPI, Kanjuruan, karena polisi menembakkan gas air mata ke tribun ya, menewaskan 135 orang. Mana hasilnya? Kasus Jessica juga. Bagaimana Tito Karnavian dan Krisnamurti ya merekayasa kasus, merekayasa video CCTV. Jessica dimasukkan ke sel tikus 4 bulan. Itu kan pelanggaran HAM berat juga ya. Mana roadmapnya? Saya belum dengar ini, udah Januari ini ya, sudah bulan ketiga menjelang 100 hari. Kalau Anda tidak mampu ya mundur aja lah ya. Kita nggak butuh orang cuap-cuap. Harus ada implementasi antara statement sebelum dipilih dengan ini ya. Mungkin Pak Prabowo memilih Anda ketika Anda di luar pemerintahan seperti hebat ini. Ayo kita pilih, kita buktikan dulu apanya, komitmennya, perjuangannya, berani nggak, nyali nggak, berani nggak gitu loh ya. Ya sebelum kakak Natalius Pigai ini menjabat sebagai menteri, dia mengatakan ya di sini di Ermol, Pigai, Mahfud salah besar minta bukti pelanggaran HAM KM 50 itu tugas negara ya, dia sebutkan di situ. Jadi Mahfud MD saat itu Menko Polhukam, dia mengatakan salah besar bahwa itu tugas negara mencari bukti pelanggaran HAM KM 50 ya, sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM pada tahun 2021 ya. Di sini dituliskan, inilah beritanya ya. Permintaan bukti pelanggaran HAM berat atas tragedi tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 tol Jakarta Cikampek yang disampaikan pemerintah saat menerima kedatangan tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 dianggap keliru. Ya, terus di sini, sebab menurut mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, bukti-bukti kasus KM 50 murni sebagai tugas negara. Ya, dia sendiri yang mengatakan ya, Natalius Pigai ini. Mahfud MD salah besar, tuntut rakyat. Amin CS, ya, Amin Rais ya. Bawa bukti KM 50. Soal cari bukti itu urusan negara, kata Natalius Pigai kepada kantor berita politik Ermol Kamis dini hari. Ya, tanggal 11 Maret. Negara, kata Pigai, wajib mencari bukti dugaan pelanggaran HAM berat. Ya, dia sendiri mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Berarti kan tugas Natalius Pigai ini sekarang yang mewakili negara ya dalam Kementerian HAM. Buktikanlah ini statement Anda ini ya. Kata Pigai, wajib mencari bukti dugaan pelanggaran HAM berat ya, seperti yang dituduhkan Amin Rais CS dengan mengerahkan penyidik baik dari Komnas HAM, kepolisian maupun kejaksaan. Mereka itu sebagai state obligation ya, kewajiban negara ya. Nantinya hasil Komnas HAM itu bisa diangkat sebagai pelanggaran HAM berat, tinggal pemerintah mau atau tidak, demikian Pigai. Saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang turut dihadiri Mahfud MD, TP3
6 Laskar FPI meminta peristiwa di KM 50 ditetapkan sebagai pelanggaran berat. Namun Mahfud MD merespons bahwa tuduhan pelanggaran HAM berat harus disertai dengan bukti, bukan sebatas keyakinan. Mereka yakin telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan pemerintah terbuka kalau ada bukti pelanggaran HAM beratnya. Mana? Sampaikan sekarang atau nanti sampaikan menyusul kepada Presiden, tegas Mahfud MD. Ya. Saya setuju kepada Kakak Natalis Pigai ya, merespon pernyataan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam saat itu. Ya memang itu state obligation ya, kewajiban negara sebenarnya untuk, kan yang menuntut JPU ya. Jadi ya kewajiban negara, Kejaksaan Agung adalah kejaksaan negara milik rakyat. Harusnya tugas negara untuk mencari novum, bukti-bukti itu pelanggaran HAM berat, bukan pribadi demi pribadi ya. Karena sudah dibayar rakyat ya, bekerjalah sesuai dengan amanat rakyat. Ya, saya setuju respon dari Natalis Pigai kepada Mahfud MD. Ya, itu tugas negara atau state obligation. Nah sekarang ya kesetujuan saya terhadap statement Natalis Pigai ini, ya kita meminta bukti bahwa Anda saat itu, statement Anda sebagai komisioner Komnas HAM ya buktikanlah sekarang bahwa Anda bagian dari negara yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, jangan sampai ini nanti dibawa ke pengadilan internasional malah semakin mencoreng bahwa negara kita tidak siap ya, tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM ya, terutama yang dilakukan oleh kepolisian ya. Yang sudah didakwa itu 3 terdakwa ya, 1 Fikri Ramadan Tawainela, yang kedua siapa itu si Ohorela ya, terus yang ketiga siapa itu si yang setelah meninggal ya, Jendrato ya, Elwira Priyadi Jendrato itu ya, namanya agak mirip-mirip jadi agak susah saya ingat. Jadi sebenarnya Kakak Natalis Pigai itu kan indikasi pelanggaran berat itu sudah pernah saya videokan ya, sudah saya simpulkan dari banyak bacaan saya selama 2-3 bulan ini. Saya gali terus ya dari media-media. Yang pertama kan ya, yang pertama adalah 4 Laskar FPI yang dibawa dari rest area KM 50 tidak diborgol, padahal SOP-nya kan harusnya, alasannya sebelumnya sudah ada penyerangan di KM 50 atau di depan Hotel Novotel ya, di Karawang Barat itu ya, katanya sudah ada penyerangan. Terus sampai rest area KM 50 mau dibawa ke Polda Metro Jaya, yang 4 masih hidup katanya, tapi tidak diborgol. Ini kan sudah kesalahan berat dalam standard operating procedure ya, untuk orang yang sudah katanya melakukan penyerangan tetapi tidak diborgol. Padahal harusnya ikat sepatu pun bisa, tali rafia bisa di Indomaret, bisa dibeli ya, atau ikat pinggang juga bisa, tapi tidak dilakukan. Ini kan harusnya digali lebih dalam ya, apakah benar peristiwa penyerangan ke-4 Laskar FPI yang dibawa ini di dalam mobil Xenia Daihatsu sesuai dengan keterangan pers dari Kapolda Metro Jaya 2020 saat itu, yaitu Fadil Imran ya. Titik masuknya sebenarnya Kapolda Metro Jaya saat itu Fadil Imran, dia komando lapangannya kan, wilayah hukum Polda Metro Jaya ya, dia yang bertanggung jawab. Harusnya dimulai dari investigasi Fadil Imran itu. Yang kedua, rest area KM 50 yang merupakan TKP kunci malah dibongkar pada tahun 2020, padahal baru saja diresmikan pada tahun 2019. Ini kan sudah menghapus semua jejak ya. Di sini ini cobalah. Inilah yang terjadi di negara kita. Pelanggaran HAM disertai dengan menghancurkan ya, membongkar TKP kunci tersebut. Sama seperti di kasus Kanjuruhan ya, Gate 13 ya kalau nggak salah itu dihancurkan juga. Terus kebetulan yang misterius CCTV KM 49 sampai 72 gitu, yang merupakan TKP kunci juga, tidak bisa mengirim gambar ke server 20 jam sebelum pembantaian 6 Laskar FPI ya.
kejadiannya 7 Desember tengah malam, ya, jadi jam 6 Desember 16 sekian katanya CCTV tidak bisa mengirimkan gambar karena fiber optiknya putus. Ini kan sudah merupakan sabotase, ya. Mana ada kebetulan yang terlalu sempurna seperti itu, ya. Tepat 16 jam sebelumnya fiber optik mati, putus. Ini kan pelanggaran HAM berat, diikuti dengan bagaimana ini menghilangkan bukti-bukti, ya. Baru yang ketiga, data CCTV dan HP masyarakat di rest area KM 50 yang merupakan saksi kunci, ya, diperintah dihapus oleh polisi. Dan ini polisi yang memerintah ini sampai sekarang belum teridentifikasi sama sekali siapa yang menyuruh memerintah itu. Dan Fadil Imran ya santai-santai aja, ya, tidak mencari siapa orang yang memerintahkan untuk menghapus, padahal kan data HP dan CCTV di warung di rest area KM 50 itu kan menentukan apa yang sebenarnya terjadi, siapa saja masih hidup di rest area KM 50 itu, ya. Jangan-jangan ke 5 orang atau 6 orang masih hidup, ya, atau paling tidak dia masih bernapas, kan gitu kan. Ini kan tidak dicari gitu loh, siapa polisinya yang memerintahkan itu. Terus pembersihan darah di TKP rest area KM 50, bayangkanlah kepolisian sendiri yang menghancurkan jejak informasi yang sangat penting harusnya, ya, harusnya difoto lah, didokumentasikan lah. Ini enggak, malah dibersihkan oleh polisi itu. Beginilah kualitas kepolisian kita, ya. Yang keenam, rekonstruksi hanya bersumber pada keterangan terdakwa polisi Muhammad Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela. Bagaimana tidak dilibatkan, ya, yang masih hidup, pengawal Habib Rizik yang masih hidup tidak disertai di sini. Jadi, ya, rekonstruksi di depan hotel Novotel yang katanya terjadi penyerangan menggunakan pedang, ya. Mobil kapnya polisi katanya diserang dengan pedang atau senjata api. Itu kan nggak ada pembuktian ilmiah, nggak ada CCTV-nya dicari, ya, di sekitar hotel Novotel itu, di Jalan Internasional atau Interchange di Karawang Barat, ya. Dan paling konyolnya cerita di sini katanya ban depan kiri itu dari mobil Chevrolet-nya yang ditumpangi, ya, Chevrolet Spin itu ditumpangi oleh 6 Laskar FP itu, mobilnya kempes dan bisa mendahului mobil yang mengejarnya yang tidak kempes, ya, sampai ke area KM 50 yang jaraknya 8,5 km dari depan hotel Novotel itu, ya. Itu kan konyolnya bagaimana itu, Kakak Natulus Pigai, rekonstruksi polisi itu, ya. Mobil ban depan kiri itu kempes bisa mendahului, coba. Padahal di situ masuk tol lagi, ya, masuk ke mulut tol lagi sebelum ke KM 50 rest area. Luar biasa Indonesia ini, begini. Terus yang ketujuh, alasan aksi pembelaan diri karena terpaksa, tetapi 4 luka tembak di dada kiri pada jenazah 6 Laskar FPI. Masuk akal enggak? Ya, sampai 4 tembakan diperlukan untuk melumpuhkan. Alasan pembelaan diri yang terpaksa sesuai dengan keputusan PN Jakarta Pusat, ya, Jakarta Selatan atau apa itu. Aduh, bagaimana lah ini Indonesia ini begini, ya, kekuasaan kepolisian yang sangat sewenang-wenang, ya. Rekonstruksi hanya berdasarkan versi mereka, tidak mencari semua scientific evidence, malah dihancurkan semua. Luar biasa Indonesia ini, ya. Kepolisian wajar kalau kepolisian terkorup saja Tenggara. Ya, terus yang ke-8, bukti sajam, pedang, celurit dan senjata api dan perlawanan 6 Laskar FPI di depan hotel Novotel atau sekitarnya, ya, tidak diverifikasi dengan CCTV. Nggak mungkin di sana tidak ada satupun gedung, ruko segala macam yang tidak ada CCTV-nya untuk memverifikasi benar nggak ada perlawanan oleh senjata api dan pedang celurit yang seperti dideskripsikan oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Fadil Imran, ya. Terus selanjutnya,
ekstraksi HP hanya dari HP dari ke-6 Laskar FPI, tidak dilakukan ekstraksi HP pada ketiga terdakwa, ya, Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan Tawainela, terus si Jenrato, ya, Elwira Priyadi Jenrato. Yang ketiga itu tidak diekstraksi, tidak dibahas, tidak dikaji, apalagi komandonya di atas, mulai dari Kapoldanya Metro Jaya di Fadil Imran, belum Dirkrimumnya Tubagus Ade Hidayat, belum lagi komandan-komandan di antara mereka, Handik Jusen, ya, tidak diekstraksi untuk menemukan ada nggak komando dari atas itu untuk membuktikan ada tidak komando untuk membantai, membunuh, menyiksa. Ini loh Natalius Pigai, buktikan nyali Anda benar-benar pejuang HAM. Ya, katanya mantan komisioner Komnas HAM, komisi nasional untuk HAM. Nah itulah ya, jadi itulah 7 poin, dan entry poinnya sebenarnya mantan Kapolda Metro Jaya 2020 ya, 21 Fadil Imran. Jadi kalau ini nggak dituntaskan, tidak ada roadmap untuk 2025, Natalius Pigai sebaiknya mengundurkan diri aja. Ya mungkin Pak Prabowo menguji nyali Anda. Benar nggak Anda itu sebagai pejuang HAM? Atau setelah jadi menteri hanya bisa minta uang anggaran 20 triliun. 100 triliun pun rakyat rela. Kalau Anda buat roadmap tragedi-tragedi kemanusiaan, pelanggaran HAM itu yang besar, yang pernah dialami Indonesia, ya, buat berapa kasus gitu untuk tahun ini, 1 atau 2 kasus, tahun depan 1 sampai 2 kasus gitu loh. Jadi jangan yang receh-receh lah dikomentari ya, masalah istri lah, pacar lah. Saya baca saya tonton berapa tayangan YouTube tentang Anda ini, malah tidak ada mengungkit ya isu penegakan HAM gitu ya. Terus usut juga itu, coba periksa Rudiana, Ibtu Rudiana, terus si Gugun Gumilar, dan siapa itu satu lagi itu, Aris Papua, ya, yang menurut pengakuan para ke-8 terpidana ini itu melakukan penyiksaan pada saat penyidikan, padahal dia bukan bidang itu, dia reserse narkoba, itu kriminal umum. Kenapa dia yang memeriksa? Terus periksa juga penyiksaan itu, sampai ditembak itu Sudirman, belum lagi dipukul gembok, disuruh minum air kencing, dikasih makan seperti layaknya ayam, dan lainnya. Ini Anda komentar itu pun enggak gitu loh. Ya, sebagai Menteri HAM itu kalah sama LPSK. Ya. Terus apa yang mau kita harapkan kita beri 20 triliun untuk apa? Untuk poya-poya. Ya. Roadmap dulu, ya, rancangan kerja dulu, baru minta anggaran gitu loh. Kalian umumkanlah kepada rakyat, inilah kasus-kasus besar yang akan kami selesaikan pada tahun 2025. Terus sebarkan kepada kami gitu, ya, supaya masyarakat juga bisa berkontribusi untuk memberikan informasi kepada Anda gitu loh, dan tim Anda gitu loh. Ini apa 2025 apanya? Statement Anda nggak ada. Saya cari-cari di YouTube perihal apa ini ya, kasus-kasus besar pelanggaran HAM berat ini. Ya kalau cuma untuk menjadi menteri aja, menjadi sebuah akhir dari Anda, ya udahlah mundur aja. Kan nanti bisa mantan menteri itu udah prestasi kan, Menteri HAM. Itu 100 hari kan evaluasinya Pak Prabowo katanya. Ya ini kalau nggak ada kita dengar 100 sampai 100 hari ya roadmap dari Menteri HAM ini, ya ganti aja Pak Prabowo Subianto. Kita nggak penting orang yang besar cuap-cuapnya ketika tidak di pemerintahan ya. Harusnya kalau Anda memang tidak mampu sebelumnya, ya menolak aja jadi Menteri HAM gitu ya, ketika ditawarkan. Jadi karena saya nggak mampu gitu loh, saya hanya bisa pengkritisi dari luar, ya kan? Gitu. Oke pemirsa ya,
kita tunggulah ini. Tapi sampai detik ini belum ada statement tahun 2025 ini. Apa program kerjanya Kementerian HAM ini? Kalau cuma birokrasinya, ya siapapun bisa duduk di Menteri HAM itu. Nggak perlu mantan komisioner komisioner Komnas HAM. Siapapun bisa kalau cuma di belakang meja tanda tangan ya, surat-surat segala macam. Terus apa hasilnya untuk rakyat? Nggak ada hasilnya untuk rakyat. Ya, jangan cuma minta anggaran aja naik. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.